terus kayak yang mau lompat gitu dari mobil. Nah lihat itu adiknya Uca langsung ngerem ngedadak. Uca kayak yang mau lompat, itu posisi di jalan layang Pasopati Bandung. Dia ngerem ngedadak, ayahnya Uca ini nahan biar Uca nggak lompat karena bahaya kan. Ketika itu juga si mobil ini agak keangkat. Kuplak, saya mau bawa dia, saya mau mempersunting dia, ini saya sudah ngasih dia tanda. Kedua, Uca ini selalu ngeluh rasa sakit di perutnya kan. Ternyata ini adalah Assalamualaikum Sobat Horor, kembali lagi bertemu dengan kami di channel podcast Horor Demi. Kembali lagi di episode kali ini, di segmen ini, di Nyari Mama, nyarita horor malam Jumat. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini karena subscribe dari kalian adalah bentuk dukungan untuk membantu kami agar lebih terus berkarya dan mengupload video. Di episode kali ini kami akan menceritakan cerita yang diambil dari kisah nyata terkait dengan Hotel Angker. Bagaimana cerita selengkapnya? Saksikan terus video ini sampai selesai. Pastikan pasang headsetnya, matikan lampunya, pastikan kalau kalian sedang sendirian. Halo, ini aku Uca. Terima kasih. Inti dari semua ini, kita semua gak pernah tahu kisah atau misteri di balik tempat yang kita kunjungi. Tempat sebagus apapun, gak akan luput dengan kisah misteri di baliknya. Selain itu, kita harus terima jika hidup kita memang berdampingan dengan mereka. Maka itulah, ucaplah salam di setiap tempat yang baru kamu datangi. Lalu jangan lupa berdoa. Dan semoga pengalaman hidupku cukup aku aja yang merasakan. Dan semoga kalian para pendengar bisa tetap sehat dan dijauhkan dari teror tak kasat mata ini. Terima kasih. cerita ini diambil dari kisah nyata. Jadi saya dapat dari seseorang yang bernama Uca. Saya dapat dari Twitter dan pengalamannya ini belum lama, sekitar 2 bulan yang lalu. Dia mengalami sesuatu hal yang tidak pernah bisa dia lupain seumur hidupnya mungkin. Jadi kalau kita tahu hotel itu kan ada sejarahnya mungkin. Kayak misalkan kayak sekolah kan dulu kalau kita sekolah suka mungkin ditakut-takutin sekolah kita dulu bekas kuburan, atau sekolah kita dulu bekas rumah sakit, atau malah rumah sakit sendiri sekarang mungkin rumah sakit ini angker karena sejarahnya begini. Dan hotel pun sama, mempunyai sejarah yang mungkin belum orang tahu sebelumnya. Uca ini orang Bogor. Saya udah minta izin kepada beliau untuk membawakan ini di YouTube channel kita. Jadi ketika saya minta izin, Uca ini masih dalam keadaan drop karena kejadian yang menimpanya itu. Dan alhamdulillah Uca ini juga orangnya welcome. Ya meskipun beliau lagi drop tapi berusaha untuk menyambut baik saya untuk memberi izin lah. Cerita ini diawali ketika Uca ini berlibur di kota Bandung sekitar 2 bulan yang lalu.
Uca ini asli orang Bogor kan. Dia berlibur di Bandung sama temennya, namanya kita sebut A. Jadi 2 minggu sebelum kejadian itu, dia udah booking hotel ini. Karena kenapa booking hotel ini? Karena bagi Uca ini bangunan hotel ini unik. Jadi dia ketika lihat pertama kali hotelnya ini, dia tertarik untuk booking gitu, langsung suka. Ya singkat cerita Uca booking dan Uca harus check-in sendiri karena gak bisa ditemenin sama temennya. Uca check-in sendiri. Nah, baru pertama check-in dan masuk kamar, baru aja di pintu kamar ini gangguan udah mulai ada, udah mulai disambut pas Uca ini. Jadi dia itu ketika membuka pintu, hawa kamarnya itu panas, pup gitu, panas. Uca langsung kan ada yang sedikit nggak beres di kamar ini. Kamarnya ini bertepatan sama taman di depannya tuh. Nah, Uca kan tadi kan buka pintu kamar, ngerasain hawa panas, hawa nggak enak. Dia buru-buru langsung mandi. Di kamar mandi, dia itu ketika mandi itu ngerasa ada yang merhatiin. Dan dia ngerasa pengap. Pokoknya dia merasakan hawa yang gede. Seperti ada sosok gede yang lagi merhatiin gitu di kamar mandinya ini. Ya Uca terus buru-buru mandi. Dia terus keluar kamar lagi untuk nemuin temennya si A di salah satu kafe. Keluarlah si Uca dari kamarnya itu ke kafe yang dimaksud. Terus Uca nikmatin kota Bandung, ya liburan lah, nikmatin kota Bandung kan. Sampai malam hari jam 9 malam. Nah jam 9 malam mereka berdua ini kembali ke hotel. Uca dikagetin dengan info bahwa A ini sedang haid. Dia langsung merasa merinding gitu. Karena tahu di kamarnya ini ada sedikit agak aneh. Ya singkat cerita mereka berdua ke kamar lah. Terus Uca ini milih untuk tidur di dekat jendela. Jarang-jarang Uca kayak gitu. Karena sebelum-sebelumnya kalau di hotel itu, kalau menginap di hotel, Uca paling gak mau kalau tidur dekat jendela. Tapi nggak tahu kenapa saat itu di hotel itu Uca berasa nyaman banget tidur di dekat jendela. Dan singkat cerita mereka tidur. Pagi tiba kan besoknya. Uca siap-siap lagi untuk jalan-jalan. Uca mandi lagi tuh. Tetap di kamar mandi dia kayak ada yang merhatiin. Sosok hitam gede gitu. Terus selesai mandi, Uca ini diceritain sama A kalau semalam Uca ini terlihat tidur lelap banget gitu, nyaman banget. Tapi si A ini nggak bisa tidur. Ternyata dia ini bermimpi buruk, tapi detailnya nggak mau diceritain karena takut. Dia cuma nyeritain dia itu tidur mimpi buruk, terus berusaha bangun biar nggak mimpi buruk lagi. Terus tapi tidur lagi, dia mimpi hal yang sama, mimpi buruk itu lagi. Nah kita skip lah acara liburannya Uca, terus masuk ke check out di hari terakhir. Di hari terakhir ini Uca kan ya kembali lah, sebelum kemas kan dia mandi dulu.
masih tetap sama di kamar mandi ini. Dan anehnya makin jelas tuh, mungkin kelihatan sosok hitam gede gini yang lagi ngawasin Uca. Sampai-sampai karena Uca ini takut, dia bukain pintu kamar mandi supaya A ini bisa ngawasin dia lagi mandi, saking takutnya. Beres mandi, dia kemas-kemas barang. Pas kemas-kemas barang, dia ngerasain pusing. Terus Uca ini pingsan, terus kebangun sambil posisi ini rambut udah terurai, dia ini menyengkram gini, ini udah kayak patah gitu. Ngelihat itu, A keingetan sama mimpinya di malam pertama di hotel itu. Dia keingetan sama sosok yang datang ke mimpinya dia, yang buat dia nggak bisa tidur. Ternyata sosok patah-patah ini hadir di mimpinya A. Ya mungkin cuma nunjukin keberadaannya, ada loh, saya ada loh gitu. Kita kasih nama lah sosok patah-patah ini biar gampang Nyi Pateuh. Setelah Uca kayak gitu kan, kayak gini, dia pingsan lagi. Terus kan temennya yang satu lagi yang namanya I jemput juga kan ke kamar itu. Jadi ada 2 orang temennya sekarang, ada A dan sama ada I. Ngelihat itu mereka panik, terus manggil orang-orang hotel yang lain kan, manggil resepsionis, manggil yang lain. Ngelihat Uca pingsan, panik, terus gotong si Uca ke kasur. Di sana juga orang-orang hotel panik karena mereka mengetahui kalau di sana itu nggak ada orang pinter yang bisa ngobatin orang kesurupan. Semua panik. Si I ini lihat Uca ini, ini pasti udah nggak beres nih. Terus Uca bangun lagi dengan masih sama sosok yang sama, yaitu Nyi Pateuh tadi. Nah, Nyi Pateuh ini karena A dan I ini menghubungi ayahnya Uca, dia ngasih kabar kalau Uca ini kesurupan. Nyi Pateuh ini tahu dan dia ingin ngobrol sama ayahnya, pengen ngobrol sama ayahnya Uca. Dikasihlah teleponnya ke Uca yang lagi kesurupan si Nyi Pateuh tadi. Ternyata Nyi Pateuh ini cuman minta dia pengen ketemu sama akinya Uca. Dan memang akinya ini terkenal bisa mengatasi hal-hal gaib. Jadi sosok si Nyi Pateuh ini, dia ingin bantu disempurnakan katanya. Anehnya gini, ini salah satu dari tipu daya setan. Itu si Nyi Pateuh ini bilang, katanya dia lelah gentayangan. Terus dia ingin ketemu akinya Uca untuk disempurnakan supaya nggak gentayangan lagi. Ini tipu daya, karena memang bangsa jin itu kalau tipu menipu ahlinya. Terus di telepon itu ya ayahnya sempat doa-doa tuh, tapi si sosok Nyi Pateuh ini malah ngeledek kan. Ya singkat cerita dia bisa keluar, tapi memperingatkan sesuatu bahwa oke, katanya saya keluar, tapi yang di belakang setelah saya keluar ini banyak yang pengen antri masuk ke anak ini. Karena anak ini gerbang gaibnya sudah terbuka katanya. Jadi Nyi Pateuh ini masuk untuk nemu akinya. Dia rasa Uca ini juga
adalah jembatan yang pas untuk komunikasi sama Akinya. Itu kira-kira kata Nyi Patih bilang. Jadi di kejadian ini sampai-sampai Uca itu bukan cuma membekas di hati atau benaknya, sampai-sampai membekas di badannya, di fisiknya. Karena mungkin pas kesurupan itu nggak ke kontrol, dia gerak entah kemana tahu, di betisnya, di lututnya, di tangan itu lebam, di kepala ada lebamnya. Bahkan ada satu tanda yang menurut saya ini nggak masuk akal, tapi itu yang terjadi gitu. Itu lanjut. Terus setelah diingetin sama Nyi Patih tadi, ya Nyi Patih keluar lah dari tubuh Uca. Terus Uca tersadar, tapi tubuhnya lemes, masih lemes gitu. Dalam keadaan itu Uca kan ngerasa pusing, mual-mual. Dia ke WC, di toilet dia pingsan lagi, plak gitu. A sama I panik lagi, dia manggil orang-orang hotel lagi. Nah setelah itu kan digotong lagi tuh ke kasur. Nah agak 30 menit ke depan Uca tersadar. Ya dia sesaat bisa ngobrol sama teman-temannya. Tapi nggak lama setelah itu pingsan lagi. Siklusnya terus aja gitu. Kesurupan, sadar, pingsan. Nah saat pingsan ini Uca ini kerasukan sama sosok penari. Jadi si penari ini itu masuk sekitar 3 kali. Bukan cuma penari, jadi ada harimau, ada sosok harimau, ada sosok makhluk dibengket gitu, yang pakai tali itu. Ada sosok harimau, ada pocong, ada kuntilanak, ada sundel bolong. Jadi kalau dihitung-hitung, Uca hitung-hitung itu dia kesurupan makhluk yang masuk itu makhluknya ada 10. Setiap peralihan makhluk yang masuk ke tubuhnya Uca ini selalu meragain. Misalkan sang penari dia selalu meragain nari atau makhluk-makhluk yang lain. Terus keluarganya Uca ini memutuskan untuk jemput Uca dari Bandung ke Bogor. Karena sambil menunggu lama, si sosok yang terakhir masuk ke tubuh Uca ini, yang mana dia genderuwo, yang Uca temui, yang Uca rasain energinya itu ketika malam pertama, ketika hari pertama ada di hotel, yang mana dari kamar mandi itu ternyata si genderuwo ini dari sana. Genderuwo ini masuk dari jam 5 sampai jam 7 malam. Orang hotel ngajak ngobrol sosok genderuwo yang masuk ke tubuhnya Uca. Jadi katanya genderuwo ini tinggal di taman sebelah jendelanya Uca ini, yang tempat Uca tidur. Dia ternyata yang memberi rasa nyaman. Bukan hanya Nyi Patih ternyata, tapi si genderuwo ini juga yang memberi rasa nyaman. Dia tidur di dekat jendela. Nah si genderuwo ini juga bilang, anak ini udah kecapean. Lihat fisiknya, udah lemah. Lihat, saya bisa ngendaliin dia. Dia juga udah saya beri tanda. Saya mau mempersunting dia. Kurang lebih seperti itu, genderuwo itu bilang. Setelah nunggu lama, keluarga Uca datang. Ibunya Uca kan langsung masuk ke kamar. Dia kaget ngelihat kondisi Uca yang udah nggak karuan, kayak bukan anaknya lagi. Ya sedih lah lihat Uca kayak gitu. Melihat ibunya datang,
Sosok genderuwo yang ada di dalam tubuh Uca ini berontak. Saya akan bawa anak kamu. Terus ibunya Uca kan marah tuh di situ. Marah. Terus situasi itu diambil alih sama akinya Uca. Anehnya si genderuwo ini hilang. Mas, yang kemana? Terus Uca ini pingsan lagi. Tapi tiba-tiba kebangun lagi. Dengan kondisi tubuh yang sudah dimasuki oleh penari tadi. Jadi seakan-akan sosok-sosok yang tadi itu masuk lagi terus ingin memperkenalkan diri sama akinya Uca ini. Ya, karena melihat itu kondisi udah gak bener gitu, ayah sama akinya Uca ini berniat untuk membawa Uca keluar hotel. Soalnya gak akan bener kalau diterusin di sana. Di sepanjang jalan dari kamar ke mobil itu kan karena badannya lemes, Uca ini misalnya digendong sama adiknya. Nah, akinya ini di belakang sambil rapalin doa-doa, ya bersihin jalan di depannya lah biar aman. Nah, sambil itu juga Uca selalu nunjuk ke setiap sudut. Saya nggak mau pulang, saya maunya di sini. Gitu. Ya Uca dipaksa lah dibawa ke mobil. Dan pas di mobil Uca bilang, di atas mobil ini ada sosok hitam gede. Dan bener, ketika itu juga si mobil ini agak keangkat. Kuplak. Semuanya langsung kaget kan. Allahu Akbar. Ada yang baca-baca doa. Ya, mobil tetap melaju jalan. Uca tetap mau dibawa pulang. Posisi dalam mobil itu yang nyetir itu adiknya Uca. Adiknya Uca, di pinggirnya ada ayahnya Uca. Terus di sebelah kanan, di belakang supir ini ada ibu, Uca ini di kiri. Nah, akinya di belakang. Nah, terus ibunya kan ya karena mungkin ingin kasih tahu kakaknya Uca yang indigo, nelpon tuh ke kakaknya. Tapi dicegah sama ayahnya. Ya jangan dulu cerita. Dan bener, Uca langsung dengan suara berat bilang kan ke ibunya, langsung membentak, diam kamu. Terus kayak yang mau lompat gitu dari mobil. Nah, lihat itu adiknya Uca langsung ngerem ngedadak. Uca kayak yang mau lompat, itu posisi di jalan layang Pasopati Bandung. Dia ngerem ngedadak. Ayahnya Uca ini nahan biar Uca nggak lompat karena bahaya kan. Terus pindah posisi itu, ayahnya Uca ngapit Uca di tengah sama ibunya. Ini ayahnya, ini Uca, ini ibunya. Jalan ke Bogor ini terasa panjang banget tuh, lama banget. Ya mereka istirahat dulu lah di rest area. Mereka makan. Uca ini udah agak tersadar. Dan Uca ini juga kasihan sama temen-temennya yang udah ngejagain dia dari siang, sama keluarganya. Pokoknya Uca ini pengen tetap terus ada dalam keadaan sadar gitu. Dia nggak mau ngalah sama kondisinya yang saat itu lagi lemah. Terus nanya kan Uca, ada apa emang? Terus akhirnya cerita dari awal tadi, cerita. Lanjut pulang, akinya diantar ke rumahnya. Dan akinya ini berpesan, Uca jangan tidur sendirian, dia harus ditemenin karena bahaya. Ya terus Uca ke rumahnya, dia tidur sama adiknya. Ya ngobrol-ngobrol, Uca pingsan lagi. Terus Uca ini kebangun, bilang, saya mau bawa dia, saya mau mempersunting dia. Ini saya sudah ngasih dia tanda. Jadi di lehernya itu, dia Uca ini ada kayak cakaran gitu di sininya, kecil-kecil gitu.
kayak disakar gini nih. Ini bukti kalau saya udah nandain dia. Dan singkat cerita, Uca bisa teratasi lah di situ. Uca tertidur, besoknya aktivitas biasa. Ya alhamdulillah Uca udah mulai tersadar. Tapi malam harinya dia kesurupan lagi genderuwo itu. Karena melihat kondisi Uca yang kayak gitu, ibunya ini sedih terus manggil akinya Uca untuk ya istilahnya mindahin jin genderuwo itu dari tubuhnya Uca ke tubuh yang lain. Ya akinya bawa 2 orang temennya lah, bawa 2 orang temennya untuk bantuin. Di sana jin-jin yang ada di tubuhnya Uca ini dimasukin ke perantara tadi. Dimasukin dan ya alhamdulillahnya gangguan ini hilang, berangsur hilang gitu kan. Terus sebenarnya ada sesuatu yang mengarah kepada apa yang Uca rasain. Sesuatunya itu pertama, dia kan dalam keadaan lemas itu tuh tubuhnya dia itu ngerasa sakit-sakit. Ini akibat ulah dari Nyi Pate. Nyi Pate ini adalah ternyata jin korin dari seseorang yang bunuh diri di salah satu apartemen di Bandung. Kedua, Uca ini selalu ngeluh rasa sakit di perutnya kan. Ternyata ini adalah sundel bolong. Ulah dari sosok sundel bolong. Yang ketiga, cakaran genderuwo tadi di sini. Alhamdulillah, Uca udah mulai baikan dan sampai sekarang juga udah ya alhamdulillah udah mulai membaik. Dan satu pesan yang penting dari akinya Uca, ada yang berbahaya dari sosok sundel bolong ini. Karena dia bisa membaca kegalauan seseorang. Dan katanya ketika itu Uca ini mau dibawa ke alamnya dia. Karena si sosok sundel ini dia suka sama orang yang sedang galau. Jadi hati-hati nih teman-teman sobat horor yang suka galau tentang urusan keduniaan. Hati-hatilah, jangan galau. Bisi, ini mah bisi. Ada sundel bolong nanti dibawa ke alamnya. Itu pengalaman Uca yang menurut saya ekstrim sih. Dan semoga para sobat horor ini dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini.